Belajar Kitab Wahyu bagian kedua. Sebuah penglihatan tentang Kristus yang hidup. Pendahuluan Wahyu 1 ayat 1 sampai 8. Kitab terakhir dalam Alkitab dikenal sebagai Kitab Wahyu. Adapun makna dari wahyu adalah penyingkapan atau pengungkapan. Meski rasa-rasanya kitab Wahyu merupakan suatu kitab yang membingungkan, sesungguhnya Allah bermaksud untuk memberi kita pengertian, kekuatan, dan penghiburan melalui kitab ini. Ayat pertama dari kitab Wahyu mengindikasikan bahwa Yesus telah menerima wahyu dari Allah, Sang Bapa. Kemudian ia mengkomunikasikannya kepada Yohanes melalui seorang malaikat. Berawal dari ayat 9, Yohanes menuturkan bagaimana penglihatan selanjutnya didahului oleh sebuah penglihatan tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Kitab Wahyu ditujukan pertama-tama kepada 7 jemaat Kristen di sebuah provinsi yang sekarang ada di bagian barat Turki, Asia. Pada zaman itu, nama provinsi tersebut adalah Asia atau Asia Kecil. Nama-nama dari ketujuh jemaat yang dimaksud kita temukan dalam ayat 11. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kitab Wahyu adalah sebuah surat yang dibawa dari satu jemaat ke jemaat lain serta dibacakan di tiap-tiap jemaat. Dalam ayat 3, berkat diumumkan bagi pembaca dan jemaat yang mendengarkannya. Jemaat pertama yang disebut adalah Efesus. Efesus adalah ibu kota sekaligus kota utama provinsi Asia atau Asia Kecil. Bila kita memperhatikan peta Asia Kecil dalam Perjanjian Baru dan menarik sebuah garis dari Efesus ke Smyrna, dari Smyrna ke Pergamus, dan seterusnya hingga ke Laodikia, kita dapat menelusuri sebuah rute yang secara natural diikuti oleh si pembawa dan pembaca surat. Akan terlihat bahwa ia mengelilingi lintasan searah jarum jam, sebuah jalan raya menghubungkan kota-kota ini pada zaman Yohanes. Kitab Wahyu memperjelas bahwa ia ditulis pertama-tama untuk ketujuh jemaat di bagian barat Asia Kecil itu. Perhatikan Wahyu 1 ayat 4, 11, dan 20. Namun, karena ada jemaat-jemaat Kristen lainnya di Asia Kecil, sudah barang tentu ada suatu alasan untuk hanya menyebutkan 7 jemaat. Akan menjadi jelas bagi kita bahwa angka 7 signifikan. Ada 7 jemaat yang dituju. Ada 7 meterai yang dibuka. Ada 7 sangkakala yang dibunyikan. Ada 7 cawan yang dicurahkan. Ada 7 pula ucapan bahagia. Kita bisa lihat
dalam Wahyu 1 ayat 3, 14 ayat 13, 16 ayat 15, 19 ayat 9, 20 ayat 6, 22 ayat 7, dan 14. Demikian pula disebutkan 7 roh ada di hadapan tahta Allah. Tampaknya saudara, 7 memiliki makna konotatif sempurna atau lengkap. Bila pemahaman ini benar, maka 7 surat secara asasi ditujukan bukan hanya kepada ke-7 jemaat yang secara historis ada di Asia Kecil itu, tetapi juga kepada semua orang Kristen di segala abad dan tempat. Memang ada bukti bahwa itulah yang dimaksudkan. Perhatikan khususnya Wahyu 2 ayat 7, 11, 17, 29. Wahyu 3 ayat 6, 11, dan 20-22. Janji-janji dan peringatan-peringatan kitab Wahyu bukan semata-mata diperuntukkan bagi 7 jemaat di Asia Kecil pada tahun 96 Masehi. Janji-janji dan peringatan-peringatan itu juga diperuntukkan bagi kita semua. Kristus adalah penebus kita. Sorga adalah tahta Allah. Yesus akan datang bagi setiap orang percaya. Langit baru dan bumi yang baru, pengharapan kita. Kitab Wahyu, saudara, menggumuli keadaan yang sangat buruk akibat penganiayaan yang dihadapi gereja Tuhan. Tapi pada saat yang sama mewartakan masa depan yang mulia dari kaum tebusan Allah. Penekanan utamanya terletak pada peristiwa-peristiwa yang dihubungkan dengan kedatangan Tuhan kembali. Wahyu 1 ayat 7. Peristiwa agung itu diumumkan sudah dekat. Lihat Wahyu 1 ayat 1, 22 ayat 12. Berkali-kali penulis nampaknya hendak mengantar masuknya penyempurnaan yang agung, hanya untuk kemudian menelusuri kembali langkah-langkahnya dan melukiskan lebih jauh ledakan-ledakan pemberontakan si jahat dan penghakiman ilahi atas dosa. Lihat misalnya Wahyu 6 ayat 12 sampai 17 dan Wahyu 14 ayat 14 sampai 20. Kristus melaksanakan jabatan nabi dengan memberikan wahyu. Wahyu 1 ayat 1. Ia juga dilukiskan dalam kitab Wahyu sebagai imam atau penebus. Wahyu 1 ayat 5. Juga sebagai raja yang berdaulat. Wahyu 1 ayat 5. Dua penekanan utama dari kristologi dalam kitab Wahyu adalah penebusan imamatnya dan penghakimannya yang berdaulat. Kristus terutama adalah penebus, tapi ia juga hakim atas semua orang. Saat-saat manakala ia direndahkan serendah-rendahnya, telah digantikan dengan saat-saat ia dipermuliakan oleh Bapanya. Ini merupakan suatu keadaan yang indah bagi kaum tebusan Allah. Ini berarti menjadi milik dari kerajaan Kristus. Wahyu 1 ayat 6. Ingat juga 1 Petrus 2 ayat 9 dan Kolose ayat 1 sampai 13. Tetapi kewargaan kerajaan Allah
juga meniscayakan penderitaan dan panggilan kepada ketekunan atau ketabahan. Wahyu 1 ayat 9 bandingkan dengan Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Adalah hari Tuhan atau minggu saat Yohanes menerima penglihatan kitab Wahyu. Saat itu Yohanes sedang berada di pengasingan karena imannya dalam Kristus. Ia diasingkan di Pulau Patmos di Laut Aegea, sekitar 70 mil di sebelah timur laut pulau yang tandus itu. Saudara-saudara seimannya di Efesus sedang berhimpun untuk menyembah Allah. Justin Martyr atau Justinus Martyr dalam karyanya Apologia yang pertama, First Apology, yang ditulis antara tahun 138 dan 152 Masehi, menyatakan bahwa orang Kristen mengadakan pertemuan-pertemuan mereka pada hari matahari. Justin Martyr menjelaskan bahwa pada hari sebelum hari Saturnus, Yesus disalibkan. Dan pada hari setelah hari Saturnus, pada hari matahari, ia menampakkan dirinya kepada para pengikutnya. Informasi Justinus Martyr ini menolong kita memahami bahwa jemaat perdana mengadakan pertemuan ibadah pada hari Minggu atau hari pertama dalam setiap pekan, yang dalam penanggalan Romawi disebut hari matahari, Sunday. Sekarang mari kita beralih pada penglihatan tentang Kristus dalam Wahyu 1 ayat 9 sampai 20. Penglihatan pertama Wahyu Yohanes adalah penglihatan tentang Kristus yang hidup itu sendiri. Yohanes ada dalam roh atau di bawah kontrol atau kuasa Roh Kudus saat datang perintah kepadanya untuk menulis. Menoleh ke belakang ke arah datangnya suara itu, Yohanes melihat 7 kaki dian emas, yakni lampu-lampu minyak yang bila dinyalakan akan memancarkan terang ke seluruh ruang. Lampu-lampu ini merepresentasikan 7 jemaat di provinsi Asia Kecil. Lihat Wahyu 1 ayat 20. Di tengah kaki-kaki dian itu, ia melihat, berdirilah Tuhan Yesus, Kepala Agung Gereja. Penglihatan tentang Tuhan Yesus ini kaya dengan simbolisme. Ia berdiri di hadapan Yohanes dengan berpakaian jubah panjang dan mengenakan sebuah sabuk emas yang mengungkapkan penampakan yang agung dan rajawi. Rambutnya dan bahkan kepalanya putih laksana salju, melambangkan kemurnian Tuhan kita. Dia suci tanpa celah, tanpa dosa. Kedua matanya menyerupai nyala api yang menyorot begitu tajam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan. Ia sanggup mengetahui yang terdalam dari hati manusia. Kaki-kakinya seperti tembaga yang terbakar, begitu kuat, sanggup meremukkan musuh-musuh Allah. Suaranya begitu kuat karena ia maha kuasa dan berdaulat. Apa yang disabdakannya jadi. Ia memegang simbol-simbol dari malaikat-malaikat jemaat. Simbol-simbol itu ada di tangan kanannya. Karena ia adalah Tuhan mereka, Gembala sejati mereka, Gembala Agung Gereja.
Mulutnya mengeluarkan penghakiman-penghakiman yang tegas dan adil yang disajikan dalam simbolisme pedang bermata dua. Karena ia adalah yang ilahi seutuhnya. Mustahil bagi manusia yang fana untuk memandang wajahnya. Yohanes berkata, ia seperti memandang matahari dengan cahayanya yang menyilaukan. Mungkin beberapa di antara kita akan berpikir bahwa lukisan tentang sosok manusia dengan sebilah pedang di mulutnya merupakan sebuah lukisan yang kasar. Tapi kebenarannya adalah penglihatan wahyu ditujukan kepada pikiran, bukan pada mata kita. Ada banyak penglihatan dalam kitab yang luar biasa ini, penglihatan yang fantastis. Tetapi pengarang menghendaki kita untuk menembus jauh ke dalam dan memahami konsep yang ia maksudkan. Bukan sekedar berhenti dan bermain-main pada permukaan atau kulit luarnya saja. Salah satu poin yang samar dalam Wahyu 1 adalah makna para malaikat jemaat. Ayat 20. Apakah yang dimaksud adalah malaikat-malaikat penjaga atau justru para uskup sebagai gembala-gembala jemaat? Kita akan terus menggali dan belajar dari kitab Wahyu ini. Tuhan dimuliakan. Terpujilah Allah. Amin.